Hai, morning kocok kilap. Pagi guys, ketemu saya lagi Aswin dari Kilap Motor ya. Kali ini live bersama saya. Hari ini hari apa nih? Hari apa bro? Hari Selasa. Oke, hari Selasa tanggal 10 November dari Pahlawan. Selamat dari Pahlawan. Oke. 10 November dari Pahlawan kan? Bener kan? Nah, ya. Oke. Halo ya. Halo konco kilap, siapa ini? Akil, Ubay ya, terima kasih yang sudah join. Oke, seperti judul ya, pasang saklar PNP lah. Ini karena banyak dari konco kilap ini terutama yang luar kota itu mau beli saklarnya mintanya PNP ya. Kalau PNP plug and play, kalau plug and play itu belum bisa ya, karena kalau gini aja lah gambarannya ya, ini gampang gambarannya, ini saya kasih gambaran. Jadi ini ya guys, nih ya, ini kan saklar mana bro, pinjem bro. Nah ini kan saklar happy ya, saklar happy yang bisa nyala itu kan soket aslinya kan kotak-kotak seperti ini ya guys ya, kotak-kotak seperti ini mau pasang di Vario 150 new ya, soketnya kan kotak-kotak seperti ini. Nah, sedangkan kalau soket ori bawaan motor itu kan seperti ini. Nah, ini secara soket aja kan udah beda. Jadi nggak bisa kalau plug and play. Ya, PNP-nya kalau plug and play itu nggak bisa. Kalau PNP-nya pasang and penyesuaian, nah itu baru bisa ya. Jadi pasang and penyesuaian. Jadi ini ini saklar happy yang nyala itu kami sesuaikan ya, pakai soket dari soket bawaan holder orinya ya, kami sesuaikan, kami pasang di sini supaya bisa PNP ke Vario. Nah ini nanti tinggal dipasang di Vario udah. Oke gitu ya, PNP-nya itu bukan plug and play tapi pasang and penyesuaian ya. Jadi penyesuaiannya di sini, karena kalau saklar variasi itu kan soketnya kan soket seperti ini tuh guys ya, soket kotak ini loh ya, soket kotak ini ya. Sedangkan kalau motor-motor seperti Vario itu kan soketnya seperti ini. Nah kan PNP-nya gimana, kan nggak bisa ya. Udah secara soket aja beda. Jadi PNP-nya itu harus pasang and penyesuaian ya gitu ya. Jadi kalau mau pasang saklar variasi itu PNP-nya itu pasang and penyesuaian. Jadi seperti ini. Jadi ini soket dari saklar bawaannya kami pakai supaya bisa di PNP-in ke saklar yang yang variasi ini bisa di PNP-in ke motor Vario ya. Oke ya, jadi di situ ya. Oke. Kalau tanpa penyesuaian ya nggak bisa. Jadi ini kan saklar aslinya dari Vario ya. Ini soketnya kami ambil ya, ya, ini kami bersesuaikan untuk di saklar variasi ya, itu ini baru bisa PNP. Oke. Oke ya guys ya, jadi PNP-nya itu pasang and penyesuaian ya. Nanti kalau mau dikembaliin ke aslinya lagi bisa. Ini tinggal soketnya dilepas lagi dari saklar yang ini, disambungin ke saklar aslinya lagi bisa ya. Kalau mau dikembaliin ke aslinya lagi bisa ya. Jadi gini pasangnya supaya bisa dikembaliin ke aslinya lagi, ke normal lagi. Oke ya, jelas ya, PNP-nya itu bukan plug and play ya guys ya. Jadi pasang and penyesuaian ya. Jadi PNP-nya itu bukan plug and play tapi pasang dan penyesuaian. Bisa tak dulu sinyalnya bener-bener tak? Ya nggak sinyal yang ini. Enggak. Ini coba dulu sini ini. Oke ya guys ya. Jadi itu ya. Oke, PNP-nya itu bukan plug and play ya. Jadi kalau pasang saklar tuh PNP-nya bukan plug and play tapi pasang and penyesuaian. Ini siapa nih? Halo ya, kocok kilap yang baru join. Oke, nanti bisa nonton lagi di. Terus saya juga mau ingetin buat teman-teman ya. Buat teman-teman yang suka variasi motor maupun mobil lah ya. Variasi motor maupun mobil itu kamu kalau pasang variasi yang bukan OEM ya, bukan OEM itu maksudnya bukan variasi bawaan asli ya.
Bentar, ini ada pertanyaan, saya jawab dulu. Mas mau tanya, kalau mau matikan lampu jauh tapi menggunakan saklar tambahan jadi tidak bermain mati, apakah bisa di motor Ninja? Bisa. Ini siapa nih? Daniel Arya. Mau matikan lampu jauh tetapi menggunakan saklar tambahan. Maksudnya lampu jauhnya mau pakai saklar tambahan biar bisa ngedimnya pakai saklar tambahan gitu ya, tidak permanen mati, apakah bisa di motor Ninja? Bisa ya, Daniel Arya, bisa. Jadi maksudnya pakai saklar tambahan buat ngedim, buat lampu jauh gitu ya, bisa ya. Oke, bisa. Oke, saya lanjut lagi ya. Jadi kalau mau pasang variasi yang bukan OEM itu maksudnya bukan variasi asli dari misalnya kayak Honda, Yamaha, itu kan mereka juga mengeluarkan variasi asli dari pabrikan Hondanya sendiri, dari Yamaha-nya sendiri ya. Jadi kalau memang bukan variasi OEM, terus kamu pasang di beres ya, beres itu bengkel resmi guys ya. Beres itu bengkel. Kalau kamu pasang di beres itu biasanya ditolak. Kebanyakan mayoritas ditolak. Jarang ada beres yang mau masang variasi yang bukan OEM-nya mereka ya. Jadi gitu. Karena apa? Ya, terutama yang berhubungan dengan kelistrikan ya. Ya pasti ditolak ya. Jadi kalau mau pasang variasi yang bukan OEM ya jangan ke beres ya. Karena sudah bisa dipastikan kamu akan ditolak. Nah ya. Gitu. Karena apa sih? Karena kalau beres itu mereka bekerjanya berdasarkan diagram manual book ya, yang seharusnya keadaan motor itu standar ya kan. Jadi kalau beres itu kan dia bekerjanya berdasarkan diagram di manual book yang seharusnya motor itu standar ya kan. Kalau motor bervariasi pasang variasi yang bukan OEM, terus kalau ada trouble biasanya kalau masuk ke beres itu nggak mau ya, kalian ditolak. Bahkan kamu kalau ke beres itu akan variasimu pasti dicopotin karena menurut mereka itu bukan OEM mereka dan motornya tidak sesuai dengan standar diagram manual book mereka ya. Jadi kalau kamu pasang variasi terus kamu ada trouble, kamu bawa ke beres, pasti akan ditolak. Kalaupun diterima pasti akan dicopotin guys ya, dikembalikan ke keadaan standar motor kamu sesuai dengan diagram manual book yang ada di mereka ya. Jadi motormu akan dikembalikan standar sesuai dengan diagram di manual book beres ya. Jadi itu kalau memang pasang variasi yang bukan OEM itu maksudnya bukan itu ya, bukan keluaran dari standar pabriknya ya. Kalau Honda Yamaha itu kan mereka juga mengeluarkan variasi pabrikan Honda juga Yamaha ya. Kalau variasi dari OEM mereka mau, tapi kalau bukan OEM biasanya kamu ditolak. Dan kalau misalnya sampai ada trouble itu biasanya variasimu dicopotin dan motormu dikembaliin ke keadaan standar sesuai dengan diagram manual book mereka ya, gitu guys ya. Jadi kalau memang mau pasang variasi ya, terutama yang berhubungan dengan kelistrikan sebaiknya ke bengkel yang benar-benar paham kelistrikan ya guys ya. Jadi kalau bengkel-bengkel mesin itu ya belum tentu paham kelistrikan ya. Paling bengkel-bengkel mesin itu kebanyakan mereka pahamnya kelistrikan paling di pengapian ya. Jadi mereka kalau bengkel-bengkel seperti bengkel-bengkel mesin itu mereka biasanya juga pahamnya di kelistrikan pengapian. Kalau untuk pasang-pasang variasi kelistrikan belum tentu paham. Jadi kamu harus kalau mau pasang-pasang variasi yang bukan OEM terutama berhubungan dengan kelistrikan ya, pilihlah bengkel-bengkel yang paham dengan kelistrikan. Oke ya, pesan saya itu ya. Buat teman-teman mekanik juga nih, saya pesen juga kalau memang mau belajar kelistrikan banyak ya, di YouTube itu banyak ya, cara pasang klakson, cara pasang
apalah itu di YouTube banyak ya. Kalau mau belajar buka aja YouTube. Nah, itu ya. Jadi makanya HP-nya itu jangan dibuat curhat. Nah, punya HP, punya smartphone, punya kuota itu jangan dibuat curhat. Nah, ya. Buat belajar aja. Buat belajar buka YouTube, buka tanya Simbah ya, Mbah Google. Nah, ya, tanya Simbah Google. Belajar tuh tanya sama Mbak YouTube. Nah, itu ya. Oke. Jadi punya smartphone sama punya kuota itu jangan dipakai curhat, terus dipakai ngerasani wong gitu, dipakai padu nih sosial media itu kan banyak tau guys ya, sering tuh netizen itu kan banyak ya. Jangan jadi netizen yang suka berdebat yang nggak berguna di sosial media ya. Percuma punya smartphone bagus, punya kuota tapi nggak digunakan dengan maksimal. Sayang ya guys ya, sayang. Oke ya, buat teman mekanik Pak mau yang belum nggak paham kelistrikan, kalau mau belajar kelistrikan tuh di sosial media itu juga banyak ya. Oke, yang ngasih tutorial itu juga banyak ya, termasuk di YouTube Kilap tuh juga ada ya. Saya kasih cara pasang saklar Honeywell itu juga ada, terus pasang lain-lain juga ada. Oke ya guys ya, pesan saya itu tadi. Kalau memang kamu pasang kelistrikan yang bukan OEM ya pilihlah bengkel yang paham dengan kelistrikan. Nah, kalau diberes pasti ditolak guys, pasti ditolak karena mereka bekerjanya berdasarkan diagram manual book yang ada di tempat mereka ya. Oke, jadi mereka bekerjanya, kalau misalnya manual booknya Scoopy seperti ini, diagramnya seperti ini ya, mereka kerjanya ya berdasarkan buku itu, buku manual book itu berdasarkan diagram itu. Kalau tidak sesuai ya pasti akan disesuaikan sesuai dengan diagram di manual book itu. Oke ya, jadi pesan saya itu. Oke ya guys ya. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Wih, kok ngeblur dewe iki, Bu? Wah, cetol dewe guys. Oke. Paham ya? Paham ya konsep kilap ya. Jadi temennya juga, kalau teman-temannya mau pasang variasi dikasih tahu. Oke, ya lo yang baru join nanti bisa nonton lagi ya. Saya share di IGTV. Ya, pasang tentang ini saya tadi bicara tentang pasang variasi yang bukan OEM, terutama yang berhubungan dengan kelistrikan ya. Jadi karena apa? Karena kalau seperti ini tadi ya guys, kalau seperti ini tadi kan jelas tidak sesuai dengan diagram. Nah, kalau seperti ini tadi kan ini kan pasang saklar variasi ya. Saklar variasi ini kan jelas tidak sesuai dengan diagram aslinya ya. Diagram aslinya ya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan karena pasang variasi kan ada starter, ada on off lampu, terus ada tombol hazard. Ini juga ada passing, ada jauh dekat, sen kanan kiri, klakson ya kan. Kalau yang orinya kan cuma apa? Jauh dekat, klakson, sen kanan kiri, passingnya juga nggak ada. Terus yang saklar kanannya ini hanya idling stop dan starter ya. Oke, idling stop pun ini bisa digunakan di sini. Di saklar variasi ini bisa pakai ini hazard, ini bisa digunakan untuk idling stop ya. Terus atau kalau enggak yang ini bisa digunakan. Oke. Nah, ini kan jelas saklar variasi kan jelas tidak sesuai dengan diagram saklar orinya. Nah, itu loh ya. Kenapa kamu kalau pasang variasi terutama yang kelistrikan, kalau keberes tuh kamu ditolak tuh karena tidak sesuai dengan diagram di manual book mereka. Itu loh guys ya. Jadi gitu ya. Karena kalau bengkel-bengkel yang bekerjanya sesuai dengan diagram manual book ya pasti bingung guys, garap bikin kayak saklar variasi gitu pasti bingung ya. Jadi karena mereka bekerjanya berdasarkan diagram manual book saja. Nah, diagram manual book itu kan padahal diagram keadaan motor standar.
dengan kelistrikan standar, dengan tanpa variasi, dengan saklar standar. Nah, ya kan? Oke, ya. Oke ya guys, itu aja pesan saya. Semoga bermanfaat ya, semoga bermanfaat. Itu aja pesan saya. Buat teman-teman mekanik, kalau yang memang tidak paham kelistrikan ya belajar dulu sebelum menerima orderan, sebelum menerima customer ya. Kasihan kalau menerima customer kamunya cuman bisa tidak paham tapi cuman bisa nyambung kabel ya. Kalau nyambung kabel saya juga bisa ya, semua pun bisa kalau cuman potong nyambung kabel. Cuman kalau yang benar-benar paham, nah itu ya kamu harus benar-benar memahami. Kalau pasang variasi terutama berhubungan kelistrikan seperti saklar-saklar ini kan harus penyesuaian, bukannya tidak bisa ya, bisa guys, bisa tapi harus penyesuaian ya, ya. Jadi nggak bisa kalau hanya berdasarkan diagram manual book saja. Oke, diagram manual book itu kan hanya untuk motor standar, keadaan motor standar tanpa variasi, terus saklar juga saklar standar ya kan. Oke ya guys, semoga bermanfaat ya. Itu tadi buat pesan saya, satu buat pemilik kendaraan, yang kedua buat teman-teman mekanik. Oke ya, semoga bisa paham. Salam Modifikasi Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Thank you for watching. Salam sukses dan sehat buat Anda, saya, dan semuanya.